A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Para YouTubiah yang sangat saya hormati dan tresnani, monggo kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang sangat banyak sekali. Salam dan sholawat selalu kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi penutup zaman yang sangat hebat sekali. Para YouTubiah yang sangat saya hormati, pagi hari ini hari yang cerah. Alhamdulillah, tamu saya kali ini adalah Bapak Dr. Andes Sikut Sudarno MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar. Sugeng rawuh Pak Jarno, matur nuwun sanget rawuhipun. Sami-sami Mas Icu pun diundang wonten rumah antik. Oh, nggih. Ngaten. Setelah kita tertunda cukup banyak, janjian-janjian kita meleset terus. Alhamdulillah ini hari ini bisa jumpa. Kita mau berbincang-bincang tentang masalah pensiun. Kita ngaten nggih, Pak Jarno. Siap. Mugi-mugi Mas Icu keluarga sedaya sehat walafiat. Amin, amin, amin. Begitu juga panjenengan satu keluarga, satu kantor, mugi-mugi bisa sehat, istiqomah, amin. Terus ngaten nggih. Amin. Ngaten. Pak Jarno, saya panggil Pak aja ya ini. Biasa ini pun panggil Mas, tapi kali ini saya panggil Pak aja. Monggo. Ngaten, fase pensiun, senang tidak senang, suka tidak suka, cepat ataupun lambat akan terjadi. Bisa 50 tahun, 56 tahun seperti pegawai BUMN, bisa 58, bisa 60 kata panjenengan eselon 2, bisa 65, bahkan bisa sampai 70 termasuk guru-guru besar kita. Tapi kan mesti terjadi itu. Iya. Pasti terjadi. Nah, kinten-kinten cocok mboten nek sebelum terjadi ada persiapan-persiapan khusus pada diri kita untuk mempersiapkan pensiun itu. Jadi semuanya ya, itu perlu persiapan, apalagi yang disebut pensiun. Ya. Jadi fase, kalau saya menyebutkan apa itu sekolah, apa itu berkeluarga, apa itu pensiun, apa nanti suatu saat kita juga meninggal dunia, ya, itu fase-fase yang semuanya harus dipersiapkan. Ya, termasuk fase berat juga itu. Ya. Maka ya saya sebagai PNS alhamdulillah sudah ya jauh-jauh hari mempersiapkan Mas Icu. Jadi tidak, karena sesuatu apalagi purna tugas itu tidak bisa disiapkan dalam waktu singkat. Ya, jadi perlu jauh-jauh hari. Oh, kalau di tempat bukan PNS misalnya tadi disebut BUMN pensiunnya ada yang 58, ada yang 56 atau pilih berapa. Itu setelah menetapkan BUP, batas usia pensiun, nah kita mau pensiun berapa itu harus menyiapkan jauh. Mau jauh maksudnya, oh saya harus menabung, oh saya harus berinvestasi, saya harus melakukan ini sehingga waktu kita tetapkan pensiun itu tidak membuat gelisah, tidak membuat galau, tapi justru fase yang menyenangkan, enjoy gitu Mas Icu. Karena terus terang fase pensiun kan bisa cukup berat, bisa menyenangkan, bisa jadi berkah, bisa jadi musibah, ngaten ta nggih? Betul. Jadi maka supaya kata-kata musibah tapi justru berkah, maka pertanyaan tadi bagus sekali Mas Icu. Ya, persiapan. Ngaten. Pak Jarno, ini persiapan-persiapan apa yang memungkinkan jadi menjelang pensiun itu jadi berkah, enjoy, senang gitu loh. Ya, jadi menurut saya, ya, tadi sudah saya sampaikan depan harus
jauh hari kita siapkan. Ya, jauh tahun malah tidak ada. Terbentuk mentalitasnya aja. Ya, jadi kita harus mindsetnya itu mau tidak mau, suka tidak suka, pensiun itu fase yang harus kita lalui. Pasti terjadi. Pasti tidak boleh menolak. Gitu. Maka ya, kita siapkan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, karena kita bekerja, kita dapat gaji. Ya, karena kita bekerja. Nah, itu harus kita tetapkan. Biasakan menabung dulu, nah, baru kebutuhan. Jangan kita tuh terbiasa menghabiskan kebutuhan dulu, sehingga uangnya habis, tidak ada tabungan. Ya, tapi kalau kita sudah membiasakan, oh saya harus menabung 10%, 20%, nah baru sisanya itu untuk hidup, kebutuhan. Untuk kebutuhan. Nah, itu nanti sekian puluh tahun tabungan kita akan bermanfaat ketika kita pensiun. Nah, di samping itu selain menabung, kita harus investasi. Ya, setelah tabungan cukup banyak, mungkin kita belikan apa yang bersifat invest. Bisa beli saham, bisa untuk beli tanah, bisa beli emas batangan, apalah yang produktif kira-kira. Ke depan itu naik. Produktif naik. Apa beli ruko, apalah yang intinya semakin tahunnya mendekati pensiun tuh value-nya, nilainya itu akan tinggi. Ya. Nah, begitu Mas. Itu kan segi ekonomi kata film. Kalau segi mentalitas bagaimana Pak Jarno? Ya, apa merubah mindset atau bagaimana, saya juga kurang paham ini. Ya, kalau dari segi mentalitas tadi, kita itu suka memblokir mindset kita sendiri. Mengeblok istilahnya. Mengeblok sendiri, menutup opo iso. Apa mampu. Nah, itu yang harus kita hilangkan. Oh, besok saya pensiun, ya, pada tahap yang kita inginkan seperti ini. Nah, harus kita terus digaungkan di sini. Saya pensiun pengen punya ini. Saya pensiun akan melakukan ini. Saya pensiun itu hanya dari bekerja di kantoran, jadi sudah selesai di kantor itu aja. Tapi pensiun kan tetap harus menjalani hidup. Ya, apalagi nggak ada kata pensiun untuk beribadah. Nggak ada pensiun bersedekah, kan nggak ada. Ya, memelihara bersama keluarga kan nggak ada. Pensiun itu hanya batas bekerja karena usia sudah tidak bekerja di situ. Tapi yang lain-lain kan tidak ada kata pensiun. Untuk berkarya, bekerja, beribadah nggak ada pensiun, maksudnya. Nah, gitu. Berusaha, berbisnis, itu nggak ada kata pensiun. Gitu. Termasuk tadi Nyun Sewu membuka mindset kita, umpamanya beli ruko, umpamanya beli tanah, itu kalau nggak blok kita tidak buka, nampaknya juga kesulitan kan nih Pak? Sulit karena uang saya apa cukup? Nah, gaji saya apa cukup? Gaji saya apa cukup beli ruko? Nah, itu yang harus kita hilangkan. Kita hilangkan, kita kikis ya, mindset itu habis. Yang penting nanti ada akan cara. Nanti alam semesta ini akan menggiring kita. Kalau kita, saya pengen punya ruko, saya pengen punya tanah, saya pengen punya saham. Nanti alam semesta ini, termasuk punya pabrik ya? Iya, masa pabrik atau apa yang kita inginkan. Ya. Yang besar punya hotel lantai 30, nggak masalah. Ya, sepenting kita bangun mindset kita, nanti alam semesta ini akan menggiring kita untuk bisa mencapai itu. Nah, gitu. Jadi istilahnya alam-alam ini yang ada di sekitar kita itu akan mendoakan katanya Pak? Betul. Ya, karena yang kita inginkan, kita berusaha sungguh-sungguh, ya, nanti akan ketemu, ya tidak semudah membalik tangan. Betul. Tapi pada saatnya nanti akan, ya kalau kita masih muda lah, kita ingin punya istri, ya, nanti yang begini, ya, nanti dengan ada jalan yang akan menuntun gitu loh. Ya. Ada pengalaman empiris enggak itu tentang membuka mindset itu, membuka blog itu, coba bisa cerita. Mas, ya. Gini, ini ketika saya masuk PNS, waktu masuk PNS, ya, gaji saya tahun 90-an itu kan kurang dari 100 itu. Tapi saya sudah termasuk kecil ya? Oh ya, alhamdulillah, tapi perlu syukuri. Waktu itu ya saya itu orang Indonesia. Saya ingin, dulu masih 27 provinsi Mas. Iya, betul. Belum seperti sekarang 30-an lebih. Ya. Saya ingin mengunjungi provinsi, kota, salah satu kota di provinsi seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia itu? Saya nggak tahu caranya. Yang penting mindset saya ingin mengunjungi salah satu kota seluruh provinsi di
Indonesia. Segitu aja saya pasang gitu. Karena saya orang Indonesia, masuk orang luar negeri saja datang, masuk kita nggak tahu. Alhamdulillah dengan bekerja saya ditempatkan oleh Bupati, terima kasih Bu Bupati, ditempatkan di sekretaris Sekwan maksudnya. Sekwan. Sekwan. Akhirnya meskipun belum 100%, tapi alhamdulillah hampir semua yang mindset di awal PNS itu terbangun, sudah terwujud. Nah, itulah itu salah satu empiris ya, yang saya waktu itu nggak tahu caranya. Sebenarnya mindset saya ingin mengunjungi ibu kota, kabupaten, ya, seluruh Indonesia, provinsi yang ada di Indonesia. Masya Allah. Nah, gitu. Dan kesampaian toh. Alhamdulillah. Kesampaian. Meskipun belum 100%, tapi kalau nilai itu sudah lulus karena 70-80 itu kan sudah luar biasa. Sudah bagus. Jadi membuka mindset sangat penting. Oh, sangat penting. Membuka blog kita juga sangat penting. Karena alam nanti akan menuntun kita dan mendoakan. Saya nggak tahu dulu cita-cita wah harus jadi sekretaris DPRD, kan nggak tahu. Tapi alhamdulillah tempat situ ditugasi oleh pimpinan DPRD, bisa mendampingi beliau-beliau. Nah, itulah. Karena itu awal masuk sudah saya buka. Nah, itu salah satu hal yang lain cukup banyak. Termasuk saya nih kalau cerita yang ibadah ya, Mas Icuk, saya pengen naik haji. Nah, itu. Saya mindsetnya saya pengen waktu itu ya tahu sendirilah PNS, tapi alhamdulillah kita syukuri sampai saya tuh asal Kabupaten Karanganyar berangkat, pesawatnya berangkat. Ya waktu itu saya masih naik sepeda motor Suzuki gitu. Oh maaf kalau menyebut merek, sepeda motor itu aja. Terus ketika Kabupaten Karanganyar berangkat dari Donohudan, dari Bandara Solo itu, Adi Sumarmo, maupun kepulangan, saya pasti hadir lihat pesawat terbang. Kapan ya saya bisa terbang? Ya sampai saya terima kasih sama almarhum Pak Marwan itu ya. Pak Marwan yang dulu petugas haji. Oh, saya itu pengen naik haji, tapi belum bisa. Nek, jangan petugas. Ya, kapan-kapan kalau pas ada acara di Donohudan di asrama itu saya ikut. Nah, saya dijak. Jadi sebelum naik haji, saya sudah tahu kamar-kamar di Donohudan yang nanti jamaah haji sebelum berangkat itu dicek di situ, menginap di situ. Itu dalam rangka membangun membangun mindset tadi ya. Alhamdulillah tahun 2017 bisa berangkat. Nah itu sampai nonton pesawat, sampai lihat kamarnya dulu. Itu belum daftar saya karena masih belum karena keterbatasan. Tapi sudah punya keinginan. Dan alhamdulillah bisa mendaftar. Alhamdulillah 2017 bisa berangkat. Nah itu loh, jadi perlunya alam menyaksikan keinginan kita. Tapi sekali lagi semuanya itu satu, jangan terlalu pengennya cepat. Yang kedua ya ada upaya seperti tadi, lihat pesawat berangkat, lihat Karanganyar turun, lihat kamarnya Donohudan seperti apa. Yang mengarah ke situlah. Itu bisa mendekatkan kita apa yang kita inginkan, deklarkan di mindset kita bisa terwujud. Jadi kalau bisa memang mindset itu dibangun sejak awal kita masuk pegawai negeri. Jadi nanti kalau mendadak kelihatannya juga ada kesulitan juga ini. Segala sesuatu yang bisa mendadak itu hanya sinetron Mas itu. Nah, itu yang kadang-kadang kita terlena dengan sinetron seolah-olah semuanya bisa instan. Ngaten toh? Iya, betul. Iya, yang kita kok hebat, kok gampang, tapi ternyata prosesnya bukan masalah mudah, tetapi harus dijalankan. Ya, diupayakan, diusahakan dengan bekerja sungguh-sungguh, berdoa, berkarya, nanti akan menemukan jalan dengan berjalannya waktu berlalu. Gitu. Termasuk alam tadi selalu mendoakan pada kita. Betul. Saya percaya itu karena sunatullah, hukum alam itu tetap berjalan. Luar biasa itu memang ya. Ngaten, Pak Jarno. Kalau di BUMN itu kan persiapan pensiun memang dikelola institusional kantornya. Ada yang namanya kursus persiapan pensiun. Ada kursus ini, kursus itu yang intinya menunjang. Nanti besok pensiun itu mau ngapain gitu loh. Tapi kalau di ASN kan saya lihat kan tidak.
Kadang-kadang yang menyelenggarakan, maaf, itu pihak-pihak lembaga-lembaga keuangan. Yeah. Lembaga keuangan itu ada tendensi, saya yakin itu. Ya, tendensinya biasanya disuruh hutang. Biarpun labelnya produktif, labelnya investasi, labelnya apa sajalah. Tapi ujung-ujungnya kan kredit. Menurut pandangan penjenengan bagaimana ini? Terima kasih Mas itu. Jadi itu pilihan ya. Tapi kalau saya pribadi berpendapat, ya, karena sudah dalam arti batas bekerjanya itu karena usia sudah selesai, yaitu kalau saya meminimalkan, kalau bisa menghilangkan pinjaman itu, ya, karena dinolkan lah kira-kira. Ya kalau memungkinkan dinolkan, karena ya tahulah ketika masih pegawai, masih karyawan, ada pemasukan. Tapi kalau sudah pensiun, itu insya Allah kalau tidak punya yang saya sebut tadi, tidak punya saham, tidak punya ruko yang bisa disewakan, tidak punya rumah kos-kosan yang bisa dihuni para yang membutuhkan, itu kan otomatis ya, nilai gajinya tidak 100% akan berkurang, pendapatan yang biasanya dari kegiatan itu perjalanan dinas terus terang itu masih ada, tapi kan itu udah nggak ada. Nah itu kalau memang hanya untuk konsumtif, ya kalau bisa utang itu jangan nol saja. Gitu. Berarti hidupnya akan ya lebih enjoy dengan uang yang ada. Syukur sudah tadi jauh disiapkan, sudah punya beberapa usaha yang tadi di awal sudah saya sebutkan. Nah, kecuali misalnya untuk memperluas kosnya, untuk membeli ada tetangga sebelah rukonya dijual, ya, yang produktif lah kira-kira. Yang produktif dan dari pendapatan ruko, dari pendapatan kos, dari pendapatan mungkin punya sewa lahannya, nah itu nggak masalah. Tapi kalau tidak punya itu, nol saja hutangnya. Gitu. Jangan sekali-sekali. Mudah-mudahan saya doakan Bapak Ibu yang pensiun, ya, utangnya sudah lunas semua, ya rezekinya berkah melimpah. Amin, amin, amin. Saya itu maaf, agak ngeri kalau sudah pensiun, sudah tua, masih didatangi debt collector yang gede-gede itu loh. Waduh, apa nggak ngeri itu? Makanya sudah penyakitnya muncul, didatangi debt collector, itu kira-kira kan juga pemandangan yang tidak mengenakkan. Makanya, jadi, maka yang masih jauh belum pensiun, marilah mulai sekarang tadi yang saya sebutkan disiapkan tata ya. Mindsetnya pensiun itu memang harus terjadi, tapi persiapan yang harus kita lakukan. Oh, gitu. Iya. Waduh, ini lama-lama jadi makin menarik ini. Penjenengan kan di eselon 2 sekarang. Ya. Insya Allah katanya 2 tahun tadi ya mau pensiun. Setelah pensiun kan aksesoris tadi, jabatan, mobil dinas, tunjangan-tunjangan yang macam-macam, termasuk penghormatan dari masyarakat itu kan berkurang atau malah lepas. Lepas. Ya. Itu nyun sewu. Kan yang tidak kuat kan bisa post power syndrome itu nanti. Betul, yang kuat bisa mempersiapkan, alhamdulillah bisa enjoy. Untuk menghilangkan post power syndrome, ini gimana ini Pak? Apa mentalitas kita atau bagaimana, saya kurang tahu juga ini. Karena saya belum pernah menjabat jabatan yang tinggi. Ya, alhamdulillah bersyukur ya sampai eselon 2, tapi sekali lagi setelah fasilitas yang disebut tadi, ada mobil dinas, ada tunjangan jabatan dan fasilitas-fasilitas lain, memang kita itu tidak bisa kita nikmati selamanya. Ya, di dalam diri kita harus merasa seperti itu. Hak kita hanya sampai ketika masih menjabat. Nah, maka ya supaya nyaman, satu itu harus kita tadi mindsetnya ada di situ, ada batasnya semua itu fasilitas itu. Yang kedua ya kita harus mendekatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, karena semua ini akan kembali ke Allah. Jadi kalau ke orang itu suatu saat orangnya juga lupa, orangnya juga sudah nggak jabat lagi, orangnya sudah tidak ada.
kan kita nggak bisa bergantung. Nah, tapi kalau kita bergantung sama Allah, yakin, ya rezeki insya Allah asal kita mau berusaha, ya, berdoa, berikhtiar. Ya, saya kira Power syndrome insya Allah bisa. Rezeki dan power syndrome insya Allah tidak melanda gitu, Mas Cucu. Ya. Jadi setelah pensiun itu pendekatan spiritual harus lebih intens, lebih banyak supaya kalau tidak dihormati masyarakat juga bisa menerima. Maaf ya Mas ya, kalau tidak ada orang-orang yang nggak teknik itu bisa menerima semuanya. Ya betul. Jadi kita jangan terlalu berharap, ya manusia penting ya, karena kita hidup di dunia. Tapi jangan terlalu menggantungkan. Ya, gantungkanlah pada Allah, karena kalau kita pada manusia tadi, manusia bisa lupa, ya, bisa sudah tidak menjabat lagi, sudah meninggalkan kita. Nah, maka bergantung pada Allah, rajin beribadah, mendekatkan diri pada Allah, ya, sehingga hati ini lapang, nyaman. Karena kita ini milik Allah. Milik Allah. Akan kembali kepada Allah. Akan kembali ke Allah, bukan kembali ke manusia. Ya, maka betul. Yang paling baik ya mendekat pada yang punya. Nah, kalau kita dekat apapun, kita mendekat yang punya pabrik A, ya, maka pasti akan suatu saat ya diberi. Kita mendekat pada seorang yang memiliki pisang, ya insya Allah ya akan diberi. Ya, kita mendekat pada yang menghidupkan kita, apa yang kita inginkan insya Allah asal kita doa, berikhtiar, ya, sepanjang itu masih dalam koridor-koridor wajar, ya, insya Allah nyaman dan tidak ada kata power syndrome itu. Itu menarik sekali karena ini kita milik Allah, akan kembali kepada Allah. Dan penjenengan juga di Kepala Dinas Diskomfindo. Ini sebenarnya proses kehidupan itu kan merupakan jejak digital. Yeah. Yang di dunia aja jejak digital juga sulit untuk dihapus. Betul, betul. Yeah. Apalagi jejak digital kehidupan itu akan dicatat oleh mungkar dan nakir setiap hari untuk direkam secara sempurna. Yeah. Secara sempurna. Dan insya Allah besok itu akan diputar jejak digital kehidupan kita. Betul Mas Cucu. Napa ngaten nggih Pak Jarno kira-kira? Yang sing Diskomfindo ini loh. Iyalah, teknologi manusia saja. Ya, Bapak Ibu ketika ngirim pesan lewat apa, ya tidak saya sebut medsosnya, itu terrekod ya jam berapa, tidak hanya jam, menit berapa, detik apa, itu aja terrekod ya. Itu teknologi manusia. Ya kalau kita lewat sekarang ada CCTV, itu ya, apa yang kita lakukan itu tidak hanya terrekod catatannya, tapi gelegernya itu kelihatan. Itu baru teknologi manusia. Nah, ini teknologi Allah. Ya, jadi dan lebih tinggi lagi tuh mestinya. Oh, jauh lebih sempurna. Jadi sempurna. Gini, setelah saya dengan pandemi ini ada hikmahnya. Karena ketika saya masuk suatu pintu di kantor bupati itu ada. Begitu saya lewat tuh tek itu suhu normal. Terus di layar tulis 36,1. Nggak usah ditanya. Nggak usah ditanya. Jadi kita nanti bisa masuk suatu pintu yang besok tek itu amalan kita itu sudah langsung seperti kalau di bandara itu bawa pisau, bawa apa itu sudah nggak ditanya, itu sudah kelihatan semua di mesinnya. Apalagi ini mesin buatan manusia. Ya, jadi jejak digital kita ini, maka mari selalu berbuat baik, ya, sering bersedekah, sering berbagi, sering mengajak untuk melaksanakan ibadah-ibadah, karena semuanya terekam dan itu ada nilai plusnya. Jadi seperti kita menggunakan pesawat smartphone itu, gitu kita ngisi, ya, amalnya tambah. Begitu kita pakai untuk browsing kita ya berkurang. Nah, sama dengan itu. Jadi berbuat baik, ya, nanti otomatis nilai mungkar dan nakir langsung terlalu mencatat itu. Udah otomatis manusia aja, teknologinya aja, HP kita ini pulsanya nggak usah, yang punya provider nggak usah nyatat, sudah tahu. Oh, tinggal sekian, pulsa Anda habis itu sudah otomatis diberikan. Apalagi ini mesinnya Allah. Yang saya chip yakin nanti lebih mau diputar. Dan satu lagi Pak Jarno, bahwa nanti tidak ada unsur pembelaan kecuali amal kita, kan ngaten? Betul. Iya, jadi tangan kita nanti akan bicara, mata kita akan bicara,
kaki kita akan bicara, semuanya akan bicara tanpa ada unsur manipulasi. Sekarang ya betul Mas, itu. Sekarang aja kita tahu. Ya, sekarang kita ke lab, salah satu lab itu, tek gitu. Ya, kolesterol 190, tensi 120. Sudah nggak usah ditanya, udah. Alat itu, oximeter suhu paru-paru kita 98. Nah, wah, normal. Kalau kan sudah nggak usah dibelong. Kita nggak bisa protes, suhu 36. Enggak, saya dingin banget kok 30. Nggak bisa, sudah alatnya membuktikan akurasinya luar biasa. Ya, apalagi mesinnya Allah. Iya, sekarang aja ternyata seluruh tubuh ini punya nilai semua. Ada skor kuantitatifnya dari mata. Oh, plus sekian, oh minus sekian. Semua sudah termasuk nanti amal kita itu skor rekodnya tuh sudah ada semua terus. Memang dalam proses kehidupan kan casingnya bisa rusak, casingnya bisa rusak, tapi chipnya kan nggak bisa rusak, akan kembali kepada Allah, kata Anda. Iya, seperti HP kita, HP-nya hilang, tapi SIM-nya jejak digitalnya kan masih hilang, nomornya bisa kita pakai. Jadi itu baru teknologi manusia, kembali ke teknologi manusia aja bisa. HP gonta-ganti tapi nomor casingnya bisa lah berganti. Oh, casing bisa berubah berganti, tapi SIM card-nya itu kan terus bisa masih utuh terus. Nah, itu loh termasuk besok insya Allah pemahaman saya ya seperti itu. Para YouTubiah yang sangat saya hormati, sudah lama kita berbincang-bincang, sebenarnya makin lama makin menarik Pak Jarno, tetapi bagaimana lagi kalau saya sudah dikode oleh kameramen suruh menutup lah, inilah kendala hal semacam itu, sehingga mungkin kita sudahi. Tapi sebelum kita sudahi, saya ingin tanggapan penjenengan. Setelah penjenengan tampil pertama kali, itu kira-kira kesan penjenengan apa? Ini biasanya ceramah kan di hotel, di mana-mana. Itu ceramahnya ini malah di ruangan yang begini ini gimana ini kesannya? Kesannya, ya, alhamdulillah, ya, ini berbeda dengan yang selama ini saya alami. Jadi kalau saya ada acara talk show, ada acara mengajar itu di tempat-tempat yang hotel, elit lah kira-kira kata. Di tempat-tempat yang ya berbeda. Nah, ini di Yuk Ngaji di Rumah Antik. Ya, ini suasana yang sangat bagus, berbeda, unik. Ya, ini yang perlu terus dibuat karena ada keunikan tersendiri ya, yang membedakan dengan yang lain, sehingga istilahnya mempunyai identitas. Nah, mudah-mudahan channel Yuk Ngaji di Rumah Antik ini ya, selalu terus ditingkatkan, terus berkreasi, sehingga para YouTubiah akan selalu menanti. Oh, kok telung dino urung jedul. Nah, itu seperti kita HP kita loh, rindu kok orang enek wong WA atau orang enek wong SMS aja pengen buka. Itu nanti ketika buka HP, buka laptop atau buka komputer itu, ketika buka YouTube itu yang dicari Yuk Ngaji di Rumah Antik. Nah, gitu Mas Edo. Itu yang karena memiliki keunikan yang berbeda dengan yang lain. Begitu Mas. Jadi tidak bosan tampil di sini. Karena situasinya berbeda, pasti banyak menariknya. Ya, menariknya. Suatu saat kita undang lagi. Oke. Nanti bisa berkolaborasi dengan para pembicara-pembicara lain. Siap. Nanti kita fasilitasi. Nanti kita bertiga, bisa nanti bagaimana caranya supaya ini jadi menarik dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang penting kan menikah. Betul Mas. Jadi prinsip saya, hidup itu harus berbagi. Ya. Jadi yang rugi itu yang tidak mau berbagi. Ya. Jadi kalau mau untung, mau berbagi. Ya. Yang rugi itu tidak mau berbagi. Istilahnya kutah itu tambah toh. Ya. Dengan berbagi, insya Allah, bagi ilmu, bagi bersedekah, insya Allah semuanya justru bertambah. Amin. Kutah tambah tadi ya. Betul, Mas. Ngaten para YouTubiah yang sangat saya hormati, saya matur nuwun kepada Bapak Kepala Dinas ini.
yang biasanya dihormati di mana-mana ini cuma ditempatkan yang semacam ini. Sudah bagus. Iya, sudah bagus, matur nuwun. Unik, Dan Iya. matur nuwun sangat. Semoga jadi amal soleh panjenengan. Amin, amin, amin. Ya, para YouTube ya, jangan lupa untuk subscribe, komen, share sebanyak-banyaknya kepada para kolega-kolega Anda, kepada teman-teman Anda supaya channel ini menjadi channel alternatif yang besar, channel dakwah dengan nuansa etnik. Yang sudah subscribe, matur nuwun, nggih, bisa dilanjutkan kembali. Moga-moga menjadi amal panjenengan. Wabillahi taufik wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.